Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Raffi dengan NIM 112190029. Saya mahasiswa semester 3 dari kelas B1. Di sini saya akan mempresentasikan final quiz mata kuliah PBO 2. Baik, di sini saya sebelumnya sudah membuat desainnya menggunakan different form, dan saya juga sudah membuat database-nya di sini. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan langsung saja formnya. Nah, di sini ada aplikasi sederhana Gojek. Ini ada nomor customer, dan ini ada nama. Lalu ini dari ini maksudnya lokasi awal, dan ini lokasi tujuannya. Dan di sini ada total jaraknya. Di sini juga ada total pembayaran. Di sini ada untuk mengesave atau menyimpan database daripada pelanggan yang sudah mengisi form ini. Lalu ini ada tombol hapus. Nanti saya akan jelaskan fungsinya. Sini juga ada tombol search, dan ini ada tabel dari database-nya. Dan untuk nomor customer ini saya kasih nama variabel txt nomor. Dan untuk nama variabel txt nama dari variabel txt dari ke variabelnya txt ke, dan ini juga total jaraknya ini menggunakan variabel txt jarak, dan total pembayaran txt pembayaran. Ini untuk tombol carinya menggunakan txt cari. Nah, ini nomor customer nama dari ke total jarak dan pembayaran ini saya buat menggunakan label, kemudian ini menggunakan button, ini juga menggunakan button, dan ini menggunakan text field. Kemudian di sini ada source code-nya. Yang pertama harus kita setting ini adalah koneksi database-nya terlebih dahulu, dan ini ada import ini untuk koneksi database-nya. Ini ada koneksi DB, ini sesuai dengan nama file, nama kelasnya ini koneksi DB. Kemudian di sini ada string downstring JDBC MySQL localhost 3306 ini untuk mengkoneksikan ke MySQL-nya. Nah, ini ada portnya 3306. Kemudian sini ada /gojol ini untuk database-nya. Nah, sini gojol untuk database-nya. Dan kemudian di sini juga ada execute ini untuk menjalankannya. Satu int execute, set koneksi ini untuk menjalankannya, merunning-nya nanti. Kemudian langsung saja ke source code daripada main class-nya atau kelas utamanya. Nah, pertama di sini kita buat dulu variabel-variabelnya. Sini ada name, gender, order, distance, display, dan lain-lain seperti biasanya. Kemudian di sini ada string kolom, nomor customer, nama, dari ke total jarak dan total pembayaran. Ini untuk header tabelnya nanti. Jadi ini untuk di show di tabelnya sini. Kemudian di sini ada string SQL select from T-Gojek, ini untuk pengkoneksian ke database-nya, dan ini juga koneksi DB execute. Nah, ini untuk menjalankannya nanti, untuk eksekusinya nanti dari database-nya nanti. Nah, kemudian di sini ada rs get string, nomor customer, nama, dari ke total jarak. Nah, ini semua harus berurut dan diurutkan ke sini nanti. Nah, ini harus berurutan semuanya. Kemudian di sini ada case SQL exception, ini untuk database-nya. Nah, ini untuk table di layout tadi, txt table set model DTM. Di sini kita untuk header untuk isi daripada tabel ini nanti, jadi sudah terset default dengan saya sudah men-setnya dengan font stylenya itu dialog. Kemudian
bold ini untuk modelnya nanti ya. Jadi font itu stylenya dialog, kemudian dia bold, jenisnya itu bold, tebal, kemudian font size ini 14. Kemudian lanjut. Nah, di sini. Ini untuk menyimpan database-nya nanti. Ini di sini kita menggunakan fungsi if else. Jadi ketika nanti di sini ada teksnya nomor, nama dari ke ini. Nah, ini yang tadi ini nomor, nama dari ke ini harus diisi. Jadi ketika nanti kita mengklik tombol save, namun salah satu dari ini masih ada yang kosong, maka dia akan memunculkan pop-up nih, show message dialog di stick harap lengkapi data. Dia akan memunculkan pop-up error dan memunculkan pop-up harap lengkapi data ketika ada salah satu form yang belum terisi, dan dan kita mengklik save database. Dan kemudian di fungsi lain, if else, else atau lainnya, string SQL insert into t_gojek, ini tadi ya, database tadi ini. Nah, ini untuk connect sini. Nah, ini untuk database tadi. Jika ini sudah diisi, yang tadi, form tadi sudah terisi semua, lalu kita klik save, tombol save, maka dia akan memunculkan pop-up data berhasil ditambahkan atau sukses. Dan ini ada kondisi yang lain di mana dia akan menampilkan pop-up data gagal ditambahkan. Kemudian lanjut ini untuk tombol hapus, button hapus ini. Nah, ini di sini ada int baris, txt table selected row ini baris ya. Jadi nanti ini berfungsi untuk menghapus database di sini. Jadi database ini nanti bisa kita atur mau menyimpan berapa data dan mau data mana yang kita hapus. Seperti itu. If baris sama dengan -1, text table get value baris 0. String SQL direct from t_gojek. Jadi ini untuk menghapusnya juga, ini untuk mengoneksikan ke SQL-nya, kemudian direct from t_gojek where plus ID. Nah, jadi ketika data dari tabel ini dihapus, maka data di database-nya juga otomatis terhapus gitu. Jadi untuk mengkoneksikan ke database-nya. Execute ini untuk menjalankannya. Nah, di sini juga ada fungsi if else lagi, di mana ketika data itu berhasil dihapus, maka dia akan memunculkan pop-up data berhasil dihapus. Kemudian, jika datanya gagal dihapus, maka dia akan memunculkan pop-up data gagal dihapus seperti ini. Dan ada kondisi lain di mana ketika kita memencet tombol hapusnya, namun kita belum memencet salah satu data yang ingin kita hapus, maka dia akan memunculkan pop-up pilih baris data terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fungsi dari tombol atau button cari. Nah, ini search ini. Di sini string kolom nomor nama. Nah, ini untuk tabel ya tadi, untuk tabelnya itu. Kemudian string SQL select from t_gojek nama. Jadi nama ini di sini kita menggunakan fitur cari ini. Jadi kita bisa mencarinya dengan nama ataupun dengan nomor. Di sini saya setnya. Jadi ketika kita mencari data daripada pelanggan atau customer yang sudah pernah mengisikan datanya ke form ini, maka kita hanya tinggal menginputkan nomor yang pernah mereka isi atau nama daripada customer tersebut. Maka tabel ini otomatis memunculkan data dari pelanggan yang pernah mengisikan datanya di form ini atau aplikasi sederhana Gojek ini. Nah, ini seperti yang tadi ya fungsinya. Where ls get string ini harus berurutan semuanya. Catch ini untuk menjalankan, ini untuk koneksi ke database-nya. Nah, ini table ini juga sama seperti tadi yang kita set default dengan font stylenya dialog, terusnya dengan ketebalannya bold ya, jadi fontnya tebal. Font size-nya 14. Nah, ini di sini ada combo box. Nah, ini combo box untuk jarak. Jadi di sini distance itu maksudnya jarak
plus jarak. Nah, ini untuk mengambil. Nah, untuk jarak di sini ya. Nah, di sini ada source code dari jarak, combo box di sini. Nah, ini combo box total jarak di sini. Jadi di sini distance ini maksudnya untuk jarak. Jadi plus txt jarak, dia untuk mengkoneksikan ke jaraknya ini untuk mengambil nilai daripada txt jarak ini. Nah, ini. Kemudian sini get selected item karena kita menggunakan combo box. Terus kemudian price integer parse in int distance. Jadi price ini mengambil nilai daripada distance jarak ini, dan dia ini bersifat integer. Nah, kemudian di sini ada fungsi if else, di mana fungsi if else ini if price kurang dari atau sama dengan 5, ongkir sama dengan 10.000. Sini ada variabel ongkir ya. Nah, maksudnya jika kondisi ini jika jarak price ini untuk jarak ya. Jika jaraknya kurang dari atau sama dengan 5 km, maka harganya itu dia konstan 10.000. Jadi ini maksudnya ini untuk harga minimum. Harga minimum daripada si Gojek ini, jika jaraknya masih 1 sampai dengan 5 km, itu harganya dia 10.000, harganya tetap gitu. Kemudian di sini ada fungsi lain else, di mana kemudian ongkir ini yang tadi ya, sama dengan price ini untuk jarak ya, dikali 2000 ini price kali 2000. Jadi ketika jaraknya ini sudah lebih dari 5 km, maka si jarak ini dikalikan dengan 2000 untuk menentukan harganya. Nah, totalnya ini jadi nanti total harga plus ongkir. Display titik integer to string total. Nah, ini untuk menampilkannya ya, nanti untuk menampilkannya teks pembayaran set text display. Nah, ini jadi teks pembayaran kan ini di sini total pembayaran ini text field total pembayaran ini kan dengan variabel teks pembayaran set text display. Jadi dia untuk menarik nilainya. Nah, nilainya ini dari displaynya ini bernilai integer titik to string total. Nah, jadi display ini mengambil nilai daripada total gitu. Jadi teks pembayaran, jadi si teks displaynya akan menampilkan total pembayarannya di field ini atau di form ini. Kemudian langsung saja kita run aplikasi sederhana ini. Nah, jadi langsung saja kita input nomor 1 dengan nama saya sendiri, Kavi. Saya dari Pasar Rau menuju ke Unsera. Jaraknya saya set di sini. Nah, ini untuk settingan harga tadi ya. Ketika kita set harga 1 km 1 sampai dengan 5 km, maka harganya akan otomatis ya tetap harga konstan, tetap 10.000 karena kita set kondisi if else-nya if jaraknya kurang dari atau sama dengan 5 km, maka dia akan tetap menampilkan nilai 10.000 ya. Dan ketika dia sudah lebih dari 5 km, misalnya 6 km di sini, maka jaraknya dikali dengan 2000. 6 kali 2000, maka total pembayaran yang muncul di sini yang ditampilkan adalah 12.000 daripada perkalian atau kondisi kedua dari if tadi yang else itu. Kemudian kita save database-nya di sini. Nah, ini ketika kita berhasil menambahkan database-nya, maka dia akan memunculkan pop-up sukses di sini, data berhasil ditambahkan. Kemudian kita klik OK, maka dia akan muncul di tabel sini, di tabel database-nya. Dan kita tambahkan lagi yang kedua, 2, misal Kavi F. Ini jaraknya, ini kita pilih yang jaraknya 1 sampai dengan 5 km misalnya. Dan kita save database-nya, berhasil. Nah, dia muncul. Kemudian yang ketiga sini FF misal. Jaraknya kita set misal 8 km. Kita save database. Nah, dia juga berhasil ditambahkan. Nah, dia akan muncul di sini. Kemudian jika salah satu ini dikosongkan, jika ini kita kosongkan, maka dia akan memunculkan pop-up lain. Nah, kita klik tombol save. Nah, harap lengkapi data. Jadi dia akan memunculkan pop-up error di sini.
Jadi datanya harus kita lengkapi terlebih dahulu. Dan untuk fitur tombol daripada hapus ini seperti ini fungsinya. Jadi ketika kita klik tombol hapus tapi belum ada data yang kita pilih daripada tabel ini, maka dia akan memunculkan pop-up pilih baris data terlebih dahulu. Jadi kita harus memilih baris daripada data yang ada di tabel ini. Dan ketika kita pilih salah satunya, maka salah satunya akan terhapus. Nah, data berhasil dihapus. Nah, kemudian di database-nya ini juga sama. Dia akan memunculkan ya, menampilkan. Nah, di sini. Nah, ini sini. Dia muncul ya sesuai dengan yang di tabel NetBeans tadi. Jadi dia terkoneksi dari NetBeans-nya. Kemudian untuk fitur tombol search ini sesuai dengan yang kita set di source code tadi, ketika kita search-nya itu fungsi untuk nomor ya. Ketika kita search nomor, misalnya saya search nomor 1, maka dia akan menampilkan nomor yang berkaitan dengan satu ini Kavi gitu. Kemudian ketika saya search nomor, misalnya tadi ada nomor 3, nah dia akan memunculkan Kavi juga. Untuk mengembalikannya, kita kosongkan terus search. Nah, dia akan langsung menampilkan semua database yang pernah diinputkan di form ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan untuk final quiz mata kuliah VBO ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.